Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, hari ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang love reading untuk Januari 2023 ya. 2023, 2024 ya. Oke, dan ini untuk zodiak. Bukan zodiak. Ini untuk divine masculine, oke. Ya mungkin kalian udah mau emosi duluan mungkin ya, semakin apa sih ini, kalau ngomong apa, judulnya apa, enggak gitu ya. Oke, tadi aku udah buat yang divine feminine, so cek aja yang divine feminine kalau kalian belum tonton. Oke, dan ini untuk khusus Januari 2024, dimana aku pengen ngelihat energi yang bermain kencang, karena di energi divine feminine itu bagus banget energinya, tentang spiritualitas, tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kasih sayang yang bermain sangat-sangat indah, sangat luar biasa ya. Di satu sisi banyak banget yang bisa aku pelajari untuk aku pribadi, that's the real thing, dan itu hal nyata yang aku sukai banget gitu. Kalau bisa dibilang ya, aku cukup terobsesi dengan pembelajaran hidup, spiritualitas, psikologi ya, dan juga twin flame sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Dan kita lihat versi pembacaan divine masculine di sini gimana. Ya, dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk bacaan divine masculine ya. Poise, energinya intoxication. Energi divine masculine yang agak-agak memang sedikit galau, kayak somehow kayak orang mabuk aja energinya gitu lah, kayak dia nggak tahu harus gimana, kayak pikiran dia sedikit melayang-layang di Januari ini atau di akhir tahun ini. Energi dia yang terbiasa untuk lari dari kenyataan, dan dia nggak tahu harus lari kemana lagi karena dia takut. Dia mau lari kemanapun dia ngerasa nggak akan bisa membuat dia ngerasa lebih baik, dan malah bikin dia makin berjarak dengan kamu, building blocks ya. Dan dia semakin kecewa apalagi kalau memang kamu memberikan jarak sama dia di five time ini. Tapi somehow bagi kamu yang udah benar-benar moving on, ini yang terbaik bagi kamu. Tapi bagi kalian yang masih ada di energi maju mundur, berharap ya, itu juga proses pembelajaran untuk kamu memahami ya, karena proses penyatuan antara kamu dengan dia adalah bagian dari spiritualitas itu sendiri, penyatuan jiwa atau satunya jiwa. Jadi bukan lagi outcome, bukan lagi hasil untuk kamu bersama dengan dia yang kamu pikirkan, tapi gimana apa yang udah kamu lakukan dalam hidup kamu sampai saat ini, apa yang menjadi PR kamu. Karena sih deep knowing, kamu tahu di dalam hati kamu terdalam, bahkan kamu gak perlu berharap pun, gak perlu berdoa pun, divine masculine akan memberikan atau pulang jalannya ke hadapan kamu. Come to the edge. Jadi sini energi divine masculine berada di ujung tanduk, di ujung jalan, karena dia nggak tahu harus gimana lagi menjalani hidup dia ya, karena apapun yang dia punya saat ini tetap membawa dia ke arah penyesalan dia terhadap kamu dan terhadap kehidupan dia. Dia menyesal dengan apa yang dilakukan, dan melihat buruk terhadap kamu, berniat yang gak baik, dan ternyata membuat jalan dia bersama kamu hanya semakin jauh. Dan dia gak tahu lagi harus gimana dalam hidup, karena dia tahu jauh dari kamu sama aja kayak jauh dari kehidupan ini, jauh dari Tuhan, dari semesta, dan gimana dia bisa menjalani hidup ya. Karena apapun yang dia jalani saat ini gak memiliki makna dalam hidup dia ya. Somehow itu hanya buat dia sakit, buat dia kecewa dalam hidup, dan dia nggak tahu arti hidup dia, jalan hidup dia ya, selain untuk bersama dengan kamu. Karena kamu
berikan dia arti kehidupan, arti cinta sesungguhnya, ya. Oke, kita lihat oracle selanjutnya, ya. Untuk divine masculine, healer of the ages. Wah, kau benar-benar mengarahkan dia ke arah penyembuhan divine feminine, ya, membuat dia ngerasa somehow, ya itu tadi sebenarnya aku bilang intoxication, kayak melupakan sejenak masalah dalam diri dia bersama kamu, justru membawa dia ke arah semakin sakit hati. Kenapa? Karena dia harus belajar saat kamu nggak ada di sampingnya dia, dan itu berat banget untuk menjalani itu semua, ya. Angel of Balance, kamu membuat hidup dia dulu seimbang, sekarang tidak seimbang karena kamu jauh dari dia. Hati dia, perasaan dia hanya mengarah ke kamu, dan dia harus gimana dalam hidup ini. Kamulah sumber kekuatan, kebahagiaan untuk dia yang gak mungkin dengan mudah dia abaikan. Appreciation, ya. Energi ini ngasih lihat tentang penghargaan diri yang dia dapatkan. Dia ngerasa benar mencintai, disayangi, itu semua dari kamu. Cuman ya itu tadi, bersama dengan kamu dia nggak tahu di mana dia dapatkan rasa itu, kebersamaan itu. Kamu mengajarkan semua hal yang dia nggak tahu. Dia harus cari kemana lagi rasa itu, ya, cinta itu, kasih sayang itu. Karena yang mengajarkan itu semua ya hanya kamu. Dan dia ngerasa sekali dia akan pulang ke hadapan kamu. Mau gimana pun, apapun yang terjadi, dia tahu dia harus menebus semuanya. Jadi di sini aku bisa lihat dia berusaha sekali untuk menebusnya setidaknya di tahun depan ataupun di Januari ini, untuk menebus semua kesalahan dia. Karena dia tahu gimana pun, sejauh apapun hati dia, cinta dia, semuanya hanya tertuju ke kamu. Kamulah yang dia mau, kamulah yang dia inginkan. Segalanya tentang kehidupan ini, ya, hanya tentang kamu, ya. Kamu mengajarkan dia arti cinta dan juga arti broken heart, sakit hati yang luar biasa dalam hidup. Dan gimana dia bisa untuk mengerti dan memahami itu semua, ya, kalau bukan karena kamu. Kamulah yang mengajarkan dia arti segala-galanya dalam hidup, arti cinta, arti kasih sayang, ya. So kita lihat oracle selanjutnya, ya. Kita lihat oracle-nya, ya. Oke, kita lihat oracle-nya, ya. Jadi kartu kamu jatuh di sini 1. Oke. Dan kartu yang jatuh adalah wow, balance sih. Kamu sebenarnya bantu dia untuk seimbang dalam hidup, tapi dia nggak tahu sekarang. Gimana pun dia jalan dalam hidup, dia nggak ngerasa seimbang. Ngawang aja di kepala dia. Aku nggak tahu ya bahasa ngawang itu gimana ya, kayak energi seseorang yang mabuk. Itu yang aku maksud, ya. Ini yang terjadi. Dan mau kebebasan apapun yang terjadi atau yang dia punya saat ini nggak bisa membuat dia untuk ngerasa jauh. Dia kalau dulu happy, bahagia, single, dia ngerasa single, dia happy, bahagia karena dia bisa mulai hubungan yang baru dengan orang lain sih. Tapi sekarang dia nggak ngelihat itu lagi, justru malah dia takut, ya. Kan dia tahu di luar sana sih banyak cinta, banyak orang yang memperhatikan kamu dan lebih baik daripada dia, ya.
dan dia nggak mampu untuk membiarkan kamu bersama orang lain, ya. Kenapa? Semakin dia melihat ke dalam diri dia sendiri, cinta dan sayang dia hanya ke kamu, dan dia nggak mampu untuk melihat kamu bersama orang lain, ya. Dia mencoba untuk merangkul semua sisa-sisa hubungan kalian berdua, sisa-sisa rasa itu, dan mencoba menjadikan itu kekuatan untuk dia menguatkan diri, karena jujur dia nggak tahu apa yang bisa dia perjuangkan lagi dalam hidup selain kamu. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that heart truly desire. Ya. Dia sangat merasa beruntung, bahagia sebenarnya memiliki cinta, kasih sayang, dan energi yang luar biasa bersama kamu, dengan kamu. Tapi ya itu tadi, untuk belajar menerima kesalahan dia sekarang yang dia nggak bisa benar-benar terima. Dia butuh kamu, dia mengerti kamu, ya. Kalau cinta dan kasih sayang dia hanya untuk kamu, banyak-banyak hal yang dia usahakan dalam hidup ini untuk tidak menyakiti kamu, tapi dia tahu dialah yang menyakiti kamu. That's the main problem. Itulah kesalahan terbesar yang harus dia terima, harus dia akui, dimana dia benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu, ibaratnya sampai mati pun yang dia ingat cinta dan kasih sayangnya dia hanya ke kamu. Dia ingin sekali mengatakan dia bersyukur memiliki kamu, bersama dengan kamu. Di posisi lain dia nggak tahu harus gimana lagi menjalani hidup tanpa kamu. Ya, terlalu menyakitkan kalau dia ngerasa melanjutkan tahun depan itu tanpa adanya kamu. Tapi mau gimana lagi? Jadi mau nggak mau dia harus menunjukkan diri dia, keseriusan dia, dan membuang rasa malunya dia untuk kembali ke kamu. Okay, so that's it. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video, ya. Jaga kesehatan. Bye bye.